Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya anak-anak. Kemarin kita belajar bersama tentang pecahan. Sekarang kita mempelajari bentuk-bentuk pecahan. Ikuti videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar bersama-sama tentang bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada berapa ya? Ada yang tahu? Kita simak bersama-sama. Bentuk-bentuk pecahan ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ada pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat adalah persen. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Ada 2 pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebutnya, maka disebut pecahan murni atau pecahan sejati. Contoh 1/7, 4/6, 7/9, 4/4. Berarti yang di atas pembilangnya adalah kurang atau sama dengan penyebutnya. Jika pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka disebut pecahan tidak murni. Contoh 5/4, 8/5, 9/7. Angka 5, 8, 9 adalah pembilang yang lebih besar dari penyebutnya. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Bentuk pecahan 8/5, artinya 8/5. 8/5 adalah 1 dengan sisa 3. Jadi pecahan 8/5 sama dengan 1/3/5. 1/3/5 itu disebut pecahan campuran. Contoh yang lain, 8/6. 8/6 artinya 8 dibagi 6 adalah 1, sisanya 2. Berarti 8/6 sama dengan 1/2/6. 13/5 sama dengan 2/3/5. Karena 13/5 itu adalah 13 bagi 5 adalah 2, sisanya 3. Jadi 13/5 adalah 2/3/5. Kemudian 7/4. 7/4 sama dengan 7 dibagi 4 adalah 1, sisanya 3. 7/4 sama dengan 1/3/4. Ya, ketika kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa,
kita bisa membagi pembilang dengan penyebutnya. Misalkan pecahan 9/4. 9 dibagi 4 adalah 2. Sisanya 1. Tulis sisa pembagian ke dalam bentuk pecahan. Sisa pembagian adalah 1. 1 dibagi 4. Bisa ditulis 1/4. Hasil pembagiannya adalah 2. Jadi 9/4 sama dengan 21/4. Jelas ya anak-anak? Tahukah anak-anak, ketika pembilang pecahan nilainya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pecahan campuran. Contoh, 7/4 sama dengan 1/3/4. Pembilangnya lebih besar. Ketika pembilang dan penyebutnya mempunyai nilai yang sama, maka pecahan tersebut sama dengan 1. Nilainya adalah 1. Pembilang 4, penyebut 4. 4/4 sama dengan 1. 5/5 sama dengan 1. 7/7 sama dengan 1. Jelas ya? Berarti pembilang dan penyebutnya kalau bilangannya sama itu nilainya 1. Sekarang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Desimal ditandai dengan tanda koma. Contoh, itu kotak-kotaknya ada 100, yang diarsir ada 10, maka pecahannya adalah 10/100. Dijadikan pecahan desimal menjadi 0,10. 2 angka di belakang koma, angka 1 berada pada tempat persepuluhan, angka 0 berada pada angka perseratusan. Bilangan 0,10 dibaca 0,10 atau 0,1. Mengapa? Karena angka terakhir di belakang koma adalah 0, maka bilangan boleh tidak dibaca. Nilai tempat pada desimal mana yang lebih besar? 0,125 atau 0,34? Untuk mengetahui, kita bisa memasukkan ke dalam nilai tempat. Perhatikan ya. Satuan, per 10, per 100, per 1000. 0,34, 0,125. Manakah yang lebih besar? 0,34 atau 0,125? Nah, tandanya adalah lebih besar. 0,34 lebih besar dari 0,125. Sekarang persen. Persen bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Ditulis dengan lambang
8% artinya 8/100. Bilangan 8%. Dibaca 8%. 25% artinya 25/100 atau 1/4. Bilangan 25% dibaca 25%. Penulisan dan pembacaan pecahan. Contoh penulisannya, nama pecahannya apa, pengucapan atau pembacaannya bagaimana. Penulisan 1/2. Nama pecahannya adalah pecahan biasa murni. Dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. Yang kedua, 4/2/3. Itu dinamakan pecahan biasa tidak murni. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pecahan biasa tidak murni adalah pecahan campuran. Pembacaannya dibaca 4/2/3. 3. 0,75. Pecahan desimal. Dibaca 0,75. Yang keempat, 20%. Nama pecahannya adalah pecahan persen. Dibaca 20%. Bagaimana ya caranya mengubah berbagai bentuk pecahan? Anak-anak harus tahu cara mengubah berbagai. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan cara mengubah pecahan menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Contoh 3/5. Kita ubah penyebutnya 3/5, penyebutnya adalah 5 supaya menjadi 10. Itu harus dikalikan berapa? Oh, dikalikan 2. Berarti 3/5 sama dengan 3 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 6/10. Pecahan desimalnya adalah 0,6. Ya. Pembilang dan penyebutnya dikali 2. Sekarang 1/4. 1/4 penyebutnya adalah 4. Dikalikan berapa supaya penyebutnya 100. Pembilang dan penyebutnya dikali 25. 1/4 1 kali 25 per 4 kali 25. Hasilnya 25/100. Pecahan desimalnya 0,25. Kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal dapat diubah menjadi pecahan biasa
dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, pecahan dengan angka 1 di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. 2. Pecahan dengan angka 2 di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. 3. Pecahan dengan angka 3 di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000. 4. Kalau sederhanakan pecahan ke bentuk yang paling sederhana. Contoh 0,5 sama dengan 5/10. Mengapa penyebutnya 10? Karena 0,5 di belakang koma adalah bilangannya 1. Berarti 5/10 dibagi 5 per 10 dibagi 5 sama dengan 1/2 atau setengah, karena pembilang dan penyebutnya dibagi 5. 0,75 sama dengan 75/100. Mengapa penyebutnya kita jadikan 100? Karena di belakang koma adalah 2 angka, yaitu 0,75. 75/100, 75 dibagi 25, 100 bagi 25 sama dengan 3/4. Pembilang dan penyebutnya semuanya dibagi 25. 0,625 sama dengan 625/1000. Mengapa kita jadikan penyebutnya 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka. Maka pembilang dan penyebutnya dibagi 125. 625 dibagi 125 sama dengan 5, 1000 bagi 25 sama dengan 8. Maka 0,625 sama dengan 5/. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara mengubah pecahan penyebut menjadi 100. 1/4 sama dengan 1 kali 25 sama dengan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. 25/100 sama dengan 25%. Jadi pembilang dan penyebutnya dikalikan 25. Kemudian 3/5. 3/5 supaya penyebutnya menjadi 100, maka 3/5 pembilang dan penyebutnya dikalikan 20 menjadi 3/5 kali 20/20 sama dengan 60%. 3 kali 20 60, 5 kali 20 100. Berarti 60/100 sama dengan 60. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Persen dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian disederhanakan. 25%, artinya 25/100. 25/100 pembilang dan penyebutnya dibagi 25. Berarti 25 dibagi 25 adalah 1,
100 dibagi 25 adalah 4. 25% sama dengan 1/4. Contoh yang lain adalah 40%. Artinya 40/100. 40/100, 40 pembilang dan penyebutnya dibagi 20. 40 bagi 20 adalah 2. 100 dibagi 20 adalah 5. 40% sama dengan 2. Nah, anak-anak, kita telah pelajari bersama bentuk-bentuk pecahan. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.